Ini adalah video by Official Teater Syahid. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Teater Syahid. Sebentar lagi kita akan menyaksikan monolog perempuan di titik nol oleh Nur Qoyimah dengan sutradara Said Riyadi Abdi. Sebuah monolog adaptasi dari novel karya Nawal El Sadawi yang berjudul Perempuan di Titik Nol. Firdaus sebagai representasi semua perempuan yang mengalami banyak diskriminasi dan perlakuan tidak adil hanya karena ingin berbicara tentang kebenaran. Dan seperti yang kita tahu, kebenaran tidak gampang untuk disampaikan. Ia harus melalui jalan terjal, berbatu, bahkan kematian. Perempuan dengan kompleksitasnya selalu berada dalam ambang antara yang dogmatis dan normatif. Maka, pembicaraan soal perempuan tak ada yang pernah gampang. Perempuan di titik nol, selamat menyaksikan. Biarkan saya bicara dan jangan potong pembicaraan saya. Saya tak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Mereka akan menjemput saya pukul 6 malam ini. Besok pagi, saya tak akan berada di sini lagi. Dan saya tak akan berada di tempat manapun yang diketahui orang. Perjalanan ke suatu tempat yang tak seorang pun di dunia ini tahu di mana letaknya. Memenuhi diri saya dengan perasaan bangga. Seumur hidup, saya telah mencari sesuatu yang akan mengisi diri saya dengan perasaan bangga. Membuat saya merasa lebih unggul dari siapapun juga. Termasuk para raja, pangeran, dan para penguasa. Ayah saya seorang petani miskin yang tak dapat membaca maupun menulis. Sedikit pengetahuannya dalam kehidupan. Bagaimana ia bertanam, bagaimana ia menjual kerbau yang telah diracun oleh musuhnya sebelum mati, bagaimana ia menjual anak gadisnya dengan imbalan mas kawin. Tapi pamanlah yang membesarkan saya. Dan semua itu tidak saya dapatkan secara gratis. Saya harus siap melayani paman ketika ia menginginkannya. Paman jugalah yang menjual saya kepada seorang laki-laki yang tak pantas disebut suami. Kemudian saya lari ke jalan
hidup dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Saya adalah seorang pelacur yang sukses. Karena saya tak ingin menghinakan tubuh saya dengan harga rendah. Khususnya setelah saya terbiasa dibayar sangat mahal dengan pelayanan apapun bentuknya yang telah saya berikan. Saya tahu pekerjaan ini telah diciptakan oleh laki-laki, dan bahwa laki-laki telah menguasai dua dunia kita, di bumi dan yang ada di alam baka. Bahwa laki-laki telah memaksa perempuannya untuk menjual tubuh mereka dengan harga tertentu, dan bahwa tubuh yang paling murah dibayar adalah tubuh sang istri. Semua perempuan adalah pelacur dalam satu atau lain bentuk. Dan karena saya seorang yang cerdas, saya lebih memilih untuk menjadi pelacur dibanding menjadi istri yang diperbudak. Saya pernah bekerja menjadi seorang karyawati rendahan di sebuah perusahaan besar. Setelah 3 tahun bekerja di sana, saya menyadari bahwa sebagai seorang pelacur saya telah dipandang dengan lebih hormat. Seorang karyawati akan takut kehilangan pekerjaannya, kemudian rela menjadi pelacur demi mengamankan pekerjaannya. Dia tidak menyadari kehidupan seorang pelacur pada dasarnya adalah lebih baik daripada kehidupan dia. Seorang pelacur akan mengatakannya, kemudian menyebutkan harganya. Apabila ia mengatakan tidak, ia berhenti menjadi pelacur. Apakah hidup mengajarimu untuk membunuh? Dan apakah kau telah membunuh seseorang? Ya, tentu saja. Saya tak dapat percaya bahwa orang macam kau ini dapat membunuh. Mengapa tidak? Ya, karena kau terlalu lembut. Siapa bilang untuk membunuh tidak diperlukan sifat lembut? Saya tak dapat percaya bahwa kamu mampu membunuh seseorang. Tidak ada seorang pun yang tahan terhadap penolakan. Maka tiap kali saya berkata tidak, laki-laki itu akan mendesak hingga berapapun tingginya harga saya naikkan. Dan malahan orang-orang penting itu pun bersaing untuk dapat disenangi oleh saya. Saya telah menjadi seorang pelacur yang sangat sukses, dan saya telah menerima bayaran yang paling mahal. Tetapi saya bukanlah seorang pelacur dalam arti yang sesungguhnya. Pada suatu hari, ada seorang tokoh yang amat penting dari negara asing mendengar kabar tentang saya. Dia mengatur demikian rupa sehingga ia dapat melihat saya tanpa saya ketahui. Segera setelah itu ia memesan saya, tapi saya menolak untuk datang. Penolakan saya terhadapnya membuatnya semakin sungguh-sungguh untuk memperoleh kemenangan atas diri saya. Setiap hari dia akan mengirimkan seorang petugas dari kepolisian, dan setiap hari orang itu akan melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda-beda. Tapi saya meneruskan penolakan saya. Di satu kesempatan dia menawarkan saya uang. Di kesempatan lain
yang mengancam saya dengan penjara dan berbicara tentang patriotisme. Patriotisme. Saya tidak tahu apa-apa mengenai patriotisme. Yang saya tahu bahwa negara saya bukan saja tidak memberikan apa-apa, tetapi telah mengambil segalanya yang seyogyanya saya miliki, termasuk martabat dan kehormatan saya. Tapi ini perintah, dan setiap perintah dapat dinilai sebagai tugas nasional yang bersifat suci. Perintah. Apakah dia membawa saya ke penjara? Ataukah ke tempat yang hormati itu bagi dia sama saja? Di mana terkait soal tugas nasional, seorang pelacur dapat diberikan penghormatan tertinggi dan pembunuhan dapat menjadi suatu perbuatan heroik. Saya menolak untuk pergi ke lelaki macam ini. Tubuh saya adalah milik saya sendiri. Ngomong kosong! Kau berbicara tanpa bukti. Bukti! Bukti katamu! Lihatlah! Lihatlah ini bukti! Dengan mudahnya saya meludahi kata-kata dan buka-buka penuh kebohongan pada celana gelap itu. Firdaus, tenanglah. Lalu bagaimana kamu bisa membunuhnya? Di suatu hari pada sebuah jamuan makan, ada seorang tokoh yang amat penting mendengar kabar tentang saya. Ia mengatur demikian rupa sehingga ia dapat melihat saya tanpa saya ketahui. Segera setelah itu ia memesan saya. Saya tatap matanya dalam-dalam. Dan saya tahu bahwa ia adalah seorang pangeran atau dari keluarga kerajaan. Karena ada rasa takut yang memantul dalam lubuk hati saya, maka saya terima. Di atas tempat tidur yang mewah dan lembut, saya menutup mata dan membiarkan tubuh saya melepaskan diri dari saya. Tubuh itu masih muda dan bersemangat, cukup kuat untuk bertahan, dan cukup bertenaga untuk melawan. Saya dapat merasakan beban tubuhnya semakin berat menindih dada saya. Berat karena usianya, bengkak dengan keringat yang tertahan, tubuh yang penuh dengan daging karena makan melebihi dari batas yang diperlukan. Bunyi derik semakin keras di bawah berat badan kami. Kami saling berpelukan, bergumul satu dengan yang lainnya, saling mendekat dan menjauh dalam gerakan berkesinambungan yang berubah menjadi getaran-getaran yang hampir gila. Dengan irama yang kegilaan, goyang-goyangan itu pun naik ke atas kepala saya. Dalam setiap gerakannya, ia selalu mengulangi pertanyaan yang dungu. Apakah kau merasa nikmat? Saya memejamkan mata dan berkata, iya. Dengan berlalunya waktu, kedunguan bertambah, dan dengan demikian keyakinannya bahwa penegasan saya berulang-ulang tentang nikmat itu adalah benar. Setiap kali saya melihatnya, mukanya berseri-seri melihat saya seperti seorang yang tolol. Sejenak kemudian, saya dapat merasakan beban tubuhnya semakin berat menindih dada saya. Lebih berat dari yang sebelumnya. Saya tak tahan lagi, dan ketika ia mengulangi pertanyaan yang dungu itu, saya membentak dengan marahnya dan berkata, tidak! Saya amat marah kepadanya. Saya rebut uang kertas dari tangannya dan mencabik-cabik menjadi serpihan kecil dengan amat marahnya. Seakan-akan saya sedang menghancurkan semua uang yang pernah saya miliki. Uang dari ayah, paman, sekaligus menghancurkan semua laki-laki yang pernah saya kenal satu demi satu berturut-turut. Hingga
meyakinkan bahwa tak ada satupun dari mereka yang tersisa. Saya tak dapat percaya bahwa kamu mampu membunuh seseorang. Bahkan seekor nyamuk pun. Saya tak akan membunuh seekor nyamuk, tapi saya dapat membunuh seorang laki-laki. Saya tak percaya itu. Bagaimana saya meyakinkanmu bahwa apa yang saya katakan adalah benar? Saya benar-benar tak tahu bagaimana kau dapat melakukan itu. Saya angkat tangan saya tinggi-tinggi di atas kepala dan mendaratkannya dengan keras pada mukanya, lalu menancapkan sebilah pisau di lehernya. Ketika dia melihat saya, matanya penuh dengan rasa takut. Seakan dia benar-benar percaya bahwa saya mampu untuk membunuhnya. Karena perbuatan dia tidak lebih baik dari seekor serangga, dan dia hanya menghabiskan uang bermiliar-miliar yang dia ambil dari rakyatnya kelaparan untuk diberikan kepada pelacur. Sebelum saya sempat mengangkat kembali tangan saya ke atas, saya melihat dia merongrong seperti seorang perempuan dalam kesulitan dan tidak berhenti berteriak. Sampai polisi tiba di tempat itu. Kau penjahat. Kau memang harus mati. 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 Semua orang harus mati. Lebih baik saya mati karena kejahatan yang saya lakukan daripada mati untuk kejahatan yang kamu lakukan. Tapi kau membunuh seorang lelaki. Saya tahu mengapa mereka itu begitu takut kepada saya. Sayalah satu-satunya perempuan yang telah membuka kedok mereka dan memperlihatkan muka keburukan mereka. Mereka menghukum saya sampai mati, bukan karena saya telah membunuh seorang laki-laki, tapi karena mereka tidak ingin saya hidup. Karena selama saya hidup, saya akan membunuh mereka. Kematian saya adalah kehidupan mereka, dan kehidupan mereka adalah kematian saya. Apakah kamu tidak takut, Firdaus? Takut? Mereka lah yang takut, tapi bukan kepada pisau saya, melainkan kebenaran saya. Kebenaran saya ini telah memberikan saya kekuatan yang besar. Saya tidak takut mati, dan saya tidak takut apapun. Karena selama hidup itu adalah keinginan dan harapan. Ketakutan kitalah yang akan memperbudak kita. Kebebasan yang saya punya ini telah membuat mereka marah. Tapi ada harapan kamu dibebaskan jika kamu mengirim surat permohonan kepada Presiden dan meminta maaf atas kejahatan yang kau lakukan. Tapi saya tidak ingin meminta ampun atau meminta maaf kepada Presiden. Karena kejahatan yang saya lakukan ini bukanlah sebuah kejahatan. Jika saya tetap hidup dan memasuki dunia yang menjadi milikku, saya tidak akan pernah berhenti membunuh. Jadi apa
Apa gunanya saya minta ampun kepada presiden?
dulu kata